Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya tidak mau lagi untuk berbicara tentang Piala AFF U19, di mana pada hari ini itu akan memainkan dua laga di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi untuk babak semifinal. Ya, ada pertandingan antara Vietnam melawan Malaysia, kemudian ada Thailand, Laos. Tapi sudahlah, karena bagaimana kita sudah kemarin ya dikecewakan dengan hasil permainan antara Vietnam dan Thailand bermain 1-1, membuat tim U19 kita di bawah Sintayong itu tersisih di grup A dan hanya menempati posisi ketiga. Dan pasti semua teman-teman tahu kita memiliki nilai 11 sama seperti Vietnam dan Thailand, tapi kalah secara head to head dari sistem regulasi ini. Apapun yang sudah terjadi, ini tidak bisa mengubah keadaan, walaupun PSSI sudah melayangkan protes dari unsur fair play, tetapi seperti yang saya bahas di video saya kemarin, namun kita berbicara ke depan karena kita bisa melakukan pembalasan. Ada saatnya buat kita, karena kita ketemu Vietnam lagi. Itu terjadi di babak kualifikasi Piala Asia atau Asian Cup pada bulan September yang akan datang. Nah, disinilah kesempatan ya, buat pasukan Sintayong, Garuda Nusantara ini untuk berhitung kembali, menghajar Vietnam. Karena kita kan penasaran kok kita sulit mengalahkan Vietnam. Ya. Paling banter imbang, kemarin imbang 0-0. Juga termasuk dengan Thailand. Udah waktunya ketika kita jumpa kembali dalam satu grup. Ya, karena di drawing pasti teman-teman juga tahu, ya, di Asian Cup ini untuk U20, karena putaran final itu akan berlangsung di Uzbekistan tahun depan, Maret 2023. Nah, kita di grup F itu sepertinya enak. Kita bisa lolos, bisa menjadi juara grup ketika bermain di Jakarta, di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Ada Vietnam, satu grup. Ada Hong Kong, dan satu lagi Timur Leste. Di aturan yang berlaku untuk Asian Cup U20 ini terbagi dari grup A sampai grup J. Nah, ada 10 tim yang nantinya sebagai juara grup itu langsung lolos. Ditambah dengan 5 runner-up terbaik. Dan plus 1 tuan rumah. Dalam hal ini Uzbekistan. Ya. Jadi ada 16 tim nantinya akan berlaga pada tahun depan. Itu tepatnya putaran final U20 pada tanggal 1 sampai 18 Maret 2023. Saya meyakini bahwa Muhammad Ferrari dan kawan-kawan akan lolos ke Uzbekistan. Kita akan bermain melawan Vietnam itu pada pertandingan ketiga di grup F. Laga pertama kita itu dalam undian di jadwal bertarung menghadapi Timur Leste. Saya meyakini 3 poin buat kita. Jadi ini nggak main-main, harus hajar semua dengan kemenangan. Nggak ada kata seri lagi. Itu pada tanggal 14 September Timur Leste. 2 hari kemudian bertanggal 16 September kita berjumpa dengan Hong Kong. Kita hajar lagi Hong Kong. Dan terakhir pada tanggal 18 September barulah kita berjumpa kembali dengan Vietnam. Pasti Vietnam akan datang dengan tim yang sama. Seperti yang mereka tampilkan di saat ini di U19 Piala AFF. Di mana kita dalam tanda kutip ya dikerjain habis oleh mereka ya. Di saat-saat kita sedang bagus-bagusnya ya, sedang tinggi penampilan kita baik, tapi kemudian digagalkan oleh permainan 1-1 antara Vietnam dan Thailand, dan itu sudah saya bahas dengan judul sinetron di Stadion Madia. Nah, bagaimana dengan Thailand sendiri? Thailand itu berada di grup G. Mereka bertarung di sana itu ada Oman, Filipina, dan Afghanistan. Thailand. Kemudian negara tetangga kita yang punya rivalitas tinggi ya sejauh ini, Malaysia. Malaysia itu ada di grup E. Ya, kalau nggak salah itu di grup E. Dan mereka satu grup dengan Korea Selatan. Ya, ini perjuangan berat buat mereka karena Korsel tidak main-main, pasti akan menghantam, bukan tidak mungkin menghantam mereka, namun masih punya kesempatan bagi Malaysia untuk menjadi runner up terbaik setelah Korsel, karena 2 tim yang berada di
grup E juga ini itu terbilang ringan ya buat mereka. Ada Mongolia dan Sri Lanka. Bagaimana dengan Uzbekistan yang menjadi tuan rumah yang sudah dapat 1 slot untuk langsung lolos. Namun Uzbek ini masih akan bermain walaupun mereka sebagai tuan rumah. Jadi mereka akan diberi kesempatan untuk ya mungkin ini sekedar pemanasan. Karena kalau mereka pun gagal, mereka tetap lolos. Sehingga nantinya itu bisa aja ada 6 tim runner up terbaik untuk lolos. Kalau Uzbekistan ini menjadi juara grup A, karena mereka berada di grup A, atau runner up di grup A. Dengan mereka lolos langsung, berarti akan bertambah 1 lagi, yang tadinya cuma 5 dipilih sebagai runner up terbaik menjadi 6. Ini yang menarik, karena Uzbek itu terlibat dalam pertarungan tuh di grup A. Ada Cina, ya di sana kemudian ada Arab Saudi, ada Myanmar, ya, dan Maladewa. Itulah grup yang dinaungi oleh Uzbek. Kalau mereka gagal di sini dalam persaingan dengan Arab Saudi atau dengan China, yang katakan mereka hanya menjadi peringkat ketiga dan gagal lolos, tetap mereka dinyatakan lolos karena selaku tuan rumah. Jadi kalau mereka itu berada di peringkat ketiga, ya, yang lolos adalah katakan Arab dan Cina, berarti juga bahwa runner up terbaik tetap 5. Di samping juara grup ada 10 juara grup ya di 10 grup ini. Nah, ada 44 negara ya yang akan berpartisipasi di kualifikasi untuk Asian Cup U20 ini. Nah, grup A dan grup sampai di grup D itu terdiri dari masing-masing 5 tim A sampai D. E terus sampai J itu ada 4 tim. Sehingga semua ada 44 dan nantinya ada 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang memungkinkan juga menjadi 6 runner-up terbaik kalau Uzbek bisa menjadi juara grup yang saya sudah katakan tadi, atau runner-up grup. Ya, kita kembali ke duel antara Indonesia dan Vietnam. Ya, kita nggak boleh seri sekali lagi. Ya, dengan kondisi seperti ini kita memungkinkan menang karena waktu kita bermain 0-0 di grup A kemarin di Piala AFF U19, mestinya kita punya peluang untuk bisa menang karena kita menekan habis mereka. Kita lebih unggul ya, penguasaan bola dan kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka tuh sangat terbuka. Hanya saja kita lemah di finishing touch ya, di penyelesaian akhir kita. Namun setelah itu kita naik terus ya dengan mengalahkan Brunei 7, kemudian Filipina 5 dan terakhir Myanmar dengan 5 gol sehingga ada 17 gol secara total. Walaupun memang kita juga tersendat ketika menghadapi tim kuat seperti Thailand. Nah, dengan pengalaman ini, pembelajaran yang kita dapatkan di U19, semoga ini tidak terulang lagi karena kesempatan menang sangat terbuka buat kita. Dan ingat, kita bermain di kandang. Entah ini akan bermain di Jakarta atau dialihkan bermain di Surabaya, kita tidak tahu. Ya, yang pasti kita akan menjadi tuan rumah sama aja, dan pasti buat penggemar tim nasional Indonesia untuk U20 ini harus bisa memberikan dukungan penuh bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, karena ini saya pikir ini tim terbaik dan tinggal bagaimana STY akan meramu tim ini, meracik tim ini untuk lebih kuat setelah dia melihat penampilan kita di 5 pertandingan di grup A Piala AFF U19. Sampai di sini pembahasan saya, di mana kita punya kesempatan untuk menghantam Vietnam nanti pada bulan September yang akan datang. Ciao.